Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya Pastor Marcel Kanon. Dan sungguh luar biasa kita dapat bertemu kembali untuk belajar bersama-sama daripada firman Tuhan. Ya, biar ini menjadi satu renungan yang Anda dapat pelajari, Anda dapat renungkan, Anda dapat membawa sepanjang hari ini, ya, sampai besok, sampai kapanpun Anda tetap diingatkan. Ya, salah satu tugas daripada Roh Kudus itu mengingatkan semua perkataan Yesus. Ya, bukan hanya perkataan Yesus, tapi seluruh firman Tuhan adalah perkataan Yesus. Karena Yesus adalah firman yang hidup. So, mari kita kembali kepada Ibrani 6, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Jangan kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Dan kita hari ini sampai hukuman kekal. Ya, saya ingin baca firman Tuhan yang diambil dari Ibrani pasal yang ke-9. Beberapa halaman ke kanannya ayat yang ke-27. Ya, Ibrani 9 ayat yang ke-27 dikatakan begini. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Ya, kita akan mati. Semua kita akan mati. Dan kemudian apa? Kemudian ada hukuman. Ya, hukuman di mana Tuhan akan membawa kita kepadanya terus-menerus menjadi hidup yang kekal, atau kita mengalami kematian yang kekal, atau dilemparkan ke lautan mati. Itu sengsara yang besar. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita buat hari ini akan membawa kita atau ke lautan mati, ya, kematian kekal, atau kepada kehidupan yang kekal. Pilihan ada di tangan Anda. Ya, Anda tidak perlu kasih tahu saya. Ya, Anda tidak perlu bilang, pastor, apa memang benar ada surga neraka? Ada. Ya, kalau Anda benar-benar menjadi pengikut Kristus, ya, Anda akan percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Jadi seberapa jauh kita benar-benar mempercayakan diri dalam seluruh aspek firman Tuhan. Ya, ini sangat penting bahwa akan terjadi penghakiman. Nah, saya ingin bicarakan tentang beberapa prinsip daripada penghakiman Allah yang kita menemukan di dalam Roma pasal yang kedua. Ya, saya nggak akan baca seluruh Roma pasal yang kedua. Anda ingin baca silakan ayat 1 sampai 16. Tapi saya mau membahas beberapa hal yang dicantumkan di dalam sini yang membuktikan bahwa penghakiman itu adil. Ya, kita lihat. Yang pertama, kita menemukan di dalam Roma 2 ayat yang kedua. Saya akan baca yang pertama dulu. Karena itu, hei manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita di dunia, kalau kita menghakimi, kita pakai perasaan. Ya, selama kita pakai perasaan itu salah, itu keliru, itu tidak berkenan. Tetapi kalau kita pakai firman Tuhan yang Tuhan tunjukkan, ya kita lihat bahwa hari-hari ini, ya kita nggak boleh ngomong itu dosa, Honda itu kelainan. Firman Tuhan bilang itu dosa. Di mata Tuhan, dosa adalah dosa. Jangan kita membuat dosa menjadi kelainan saja. Karena kalau kita memikirkan begitu, kita mengalami penghakiman yang keras sekali. Karena Tuhan kita sudah tahu. 2 minggu lalu udah dibahas. Tuhan benci dosa. Oke, kita lihat ayat yang kedua ya, yang saya tadi sudah bilang. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Jadi kita yang pertama harus tahu bahwa hukuman dari Tuhan itu jujur.
Ya, itu benar-benar sesuai kebenaran. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita tahu di dalam firman Tuhan dikatakan atau kita terang atau kita gelap. Gak ada yang di tengah. Ya, sama kalau Tuhan itu menghakimi kita, itu atas segala sesuatu yang kita lakukan. Baik, buruk, nggak ada yang di tengah. Nggak ada setengah baik, setengah buruk, setengah ya, setengah enggak. Itu nggak ada. Nggak ada di dalam Tuhan setengah-setengah. Makanya Tuhan bilang harus jadi panas atau dingin. Kalau suam-suam kuku yang tengah-tengah, yang ada di tengah itu akan dimuntahkan. Itu sudah sama sekali tidak diterima oleh Tuhan Yesus Kristus. Jelas sekali. Ya, anak kecil akan mengerti itu juga. Ya, jadi yang pertama bahwa hukuman dari Tuhan itu jujur. Yang kedua kita dapat mengerti di dalam ayat yang ke-6 dikatakan ini, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi hukuman Tuhan itu berasal atau sesuai dengan perbuatan. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan. Ya, firman Tuhan berkata kalau kita menjadi pelayan Tuhan, sungguh-sungguh dipanggil Tuhan dan sebagainya, kita disediakan hadiah. Ya, jadi hukuman yang kita terima adalah hadiah malahan. Ya, karena perbuatan yang kita lakukan itu suci, perbuatan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi kalau kita melakukan hal-hal dari kejahatan kita, saya sampaikan hari ini, ya, Anda baca Wahyu, Anda akan menemukan bahwa kalau Anda hidup dalam kejahatannya, Anda tahu Anda akan muncul di mana? Di dalam lautan api. Dan kita harus sadar, Tuhan itu adil seperti tadi sudah dibaca. Ya, coba kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-17. Ya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Menurut perbuatannya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga dikatakan di sini juga, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka. Jadi Tuhan tidak akan memandang muka. Artinya apa? Dia nggak peduli Anda kaya miskin, tinggi pendek, laki-laki perempuan. Dia nggak akan melihat begitu. Dia akan mukul rata. Ya, semua perbuatan-perbuatan yang kami lakukan, Tuhan tidak akan bilang mau kasih berapa. Ya, seperti sekarang kita bisa lakukan di banyak bangsa. Ya, kasih hakim uang. Ya, sokok. Anda bisa bebas. Di dalam Tuhan gak ada. Tuhan tidak akan melihat kekayaanmu, kekuranganmu, kelebihanmu, materimu. Tidak. Tuhan akan melihat motivasinya yang kita miliki. Tuhan akan melihat kepada hati kita. Ya, Dia akan melihat keperbuatan yang kami lakukan. Yang berikut, ya, kita lihat, tadi saya baca ya di dalam Roma 2, karena saya bilang dari Roma 2 ayat 11, sebab Allah tidak memandang bulu. Ya, Tuhan nggak memperhatikan. Ya, ini begini, enggak. Pukul rata. Tua muda, tinggi pendek, kurus gemuk, kuat, lemas, sama saja. Yang berikutnya, ayat yang ke-16. Ya, ayat yang ke-16 kita lihat. Hal ini akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Tuhan akan menghakimi segala sesuatu yang ada di dalam hati kita. Yaitu motivasi kita, yaitu pikiran kita,
semua itu akan dihakimi. Anda melayani Tuhan, umpama. Buat apa? Apa motivasinya? Apa benar-benar Anda melayani karena mengasihi Tuhan? Atau PK-nya? Maaf ya, saya terus terang aja. Apa membuat kamu hamba Tuhan? PK-nya? Bertobat hari ini. Karena anak akan dihakimi sesuai dengan perbuatannya. Dan tadi kita baca 1 Petrus 1. Ya, saya nggak selesai baca karena saya mau bahas ini sekarang ini sebagai penutupnya hari ini. Saya akan baca lagi 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutannya selama kamu menumpang di dunia ini. Ya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi masih ada kesempatan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Masih ada opportunity untuk kita. Ya. Dan paling terakhir, ayat pasal 4 ayat 17. Dan sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Perhatikan dengan baik-baik. Penghakiman mulai di dalam rumah Tuhan. Tuhan akan membedakan domba dan kambing. Tuhan akan membedakan domba dan domba. Hari ini sudah mulai, sudah terjadi. Anda berkata, bagaimana buktinya? Perhatikan. Perhatikan dengan benar. Apakah semua sudah mengikuti firman Tuhan? Apakah semua sesuai dengan firman Tuhan? Tolong Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan pakai akal budi. Pakailah the Spirit of God, roh daripada Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah berbincang sedikit tentang penghakiman kekal, tentang penghakiman yang Engkau berikan kepada kami. Engkau adalah Allah yang adil, ya. Engkau tidak memandang muka, Engkau tidak memandang bulu, Engkau tidak peduli dengan apakah kita kaya, miskin, tinggi, pendek, gemuk, kurus, pria, wanita, tua, muda, semuanya dipukul rata. Kau juga melihat perbuatan-perbuatannya. Untuk itu Bapa, tolonglah kami. Di zaman sekarang ini, di mana Engkau belum datang menjemput mempelai wanitanya, biar kami dikuduskan, kami disucikan, kami dibenarkan, kami dapat kembali kepada Engkau, karena Engkau berjanji, kalau kami minta ampun, kami diampuni. Hari ini juga Bapa, tolonglah kami. Kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati, ya. Berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok, ya. Mari mempersiapkan hati. Kita akan menyelesaikan pelajaran ini besok. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sampai jumpa besok. Shalom.